Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi di my channel YouTube Jalaluddin Pane. Kali ini kita bercerita ya guys. Jadi ceritanya hari ini kita carikan tabungan nih. Tabungan selama lumayan lama sih. Ya kita langsung tengok aja tabungannya. Jadi barusan saya nabung di sini guys. Namanya tabungan emas. Daftarnya bikinnya di Pegadaian sekitar 2016 dulu lah. 2016 apa 2017? 2017. Jadi emas waktu itu belum begitu mahal-mahal kali ya guys. Jadi sekitar hampir 700-an. Jadi tepatnya pada hari ini saya cek di Google, ternyata emas naik banyak nih. Sekarang udah sampai, tadi aku ambil sampai sekitar 900.000 1 gramnya. Jadi lumayan kan. Mana tahu nanti habis Imlek turun lagi, kita beli lagi, kita nabung lagi. Jadi singkat cerita, aku bikin tabungan ini dulu karena awalnya aku ada dikit duit, terus nabung, terus kalau udah tertabung ada entah 2 juta, 3 juta, belikan cincin. Nah, belikan dulu cincin, jadi dia masih kecil nih dulu pertama. Nah, jadi duit juga begitu belum banyak kan. Jadi aku nabung. Nah, kerja waktu itu masih susah, aku kerja bangunan, capek-capek, gaji masih 60. Jadi setiap ada duit beli emas, gajian beli emas gitu. Pokoknya emas saja yang ada di otakku. Sampai suatu hari ketemu sama istri bos aku. Jadi ibu itu bilang, "Jalan, kamu kalau ada duit nabung di mana nak?" gitu. Karena sering ngobrol ke rumahnya kan, bersihin rumahnya. Dulu aku kalau minggu libur nih kerja bangunan, jadi aku diajak ke rumahnya, bersihin rumahnya, ngapel rumahnya gitu. Jadi lama-lama terbiasa cerita sama ibu ini. Nah, jadi aku cerita kalau suatu saat itu pas hari itu ibu itu nanya lah sama aku, "Jalal, kamu kalau ada duit nabung di mana nak?" gitu. Saking dekatnya nih kan, aku bilang nabung beli emas sih ibu, aku bilang gitu kan. Jadi ibu itu bilang, "Jadi setiap ada duitmu gajian beli emas lah," katanya. "Iya ibu, dikit-dikit, mana tahu nanti pulang balik kampung bisa bawa duit," gitu. Ternyata datang ibu itu, namanya ibu itu kan, "Janganlah beli emas," katanya. Jadi beli apa ibu, aku bilang. "Buka tabungan emas saja," katanya. Waktu itu belum tahu aku tabungan emas. "Gimana caranya itu bu?" Aku bilang. "Ya kamu tinggal datang ke Pegadaian aja," kata ibu itu. Sebenarnya saya nggak di endorse ya. Ini hanya saya cerita pribadi, bukan di endorse dari Pegadaian, bukan. Saya cerita pribadi, pengalaman saya. Sampai saat ini saya mempunyai tabungan itu hampir 3 digit. Itu benar-benar kerja keras, nabung, makan sederhana gitu. Jadi lanjut tadi, cerita ibu tadi. Jadi bilang ibu itulah, "Oh, kamu bikin tabungan emas saja kayak ibu." Nah, jadi ditunjukin ibu itu tabungan emasnya. Wih, banyak kali. Dulu masih ibu itu, ku tengok ya, pas awal buka itu masih 300.000 1 gram. Sekarang udah nggak tahu berapa ratus gram. Kalau dikalikan, oh sultan kita. Tapi itu kan tabungan ibu itu, bukan tabunganku. Kalau tabunganku nggak banyak-banyak kali. Jadi sejak situ aku mau langsung berpikiran lah, iyalah, kadang betul juga dibilang gitu, kalau beli emas takutnya hilang atau kadarnya turun atau rusak, ya kan, kalau dipakai kan rusak bisa jadi. Nah, jadi kata ibu kalau tabungan emas ini dia nggak rusak dia.
kadarnya nggak ada kadar, dia pasti murni, ya kan. Kalau mau kita cetak jadi batangan gampang, nah, jadi emas batangan dia. Jadi singkat cerita, aku pun kubikin lah tabungan emas itu. Awalnya dulu masih ragu, ya kan, belum tahu juga. Ada duit 200 kerja bangunan Sabtu Minggu tabung, ada duit 300, nah, tabung. Nah, kalau di tabungan Pegadaian Emas ini, dia berapapun duit kita bisa diisi, itu enaknya. Jadi lama kelamaan aku bikin segitu dulu, sekitar 10 gram ya, makin banyak ya, kita makin semangat jujur aja. Jadi dulu aku beli cincin, beli emas, beli kalung, ya kan. Jadi nggak aku beli lagi. Jadi saya di sini itu 2017 itu saya udah nggak beli emas lagi. Setiap ada duit lebih di luar ya kebutuhan sehari-hari lah kan. Nah, saya nabungnya di sini, isi. Jadi tepat hari ini, tanggal berapa ini? Tanggal 16 Januari ini, hari inilah pokoknya. Jadi setelah aku cek tadi udah 900.000, ya kan. Nah, jadi aku inisiatif lah. Aku dapat kabar juga emas lagi naik gitu. Jadi kalau mau cairin lah sebelum turun. Mana tahu nanti habis Imlek bisa jadi turun itu, tapi nggak tahu juga, mana tahu naik terus. Jadi waktu itu udah nabung, jadi ingat mantan nih kan. Jadi ada cerita nih lucu dulu. Aku ada pacar aku dulu ya, nggak usah disebut namanya, pokoknya ada lah mantan. Jadi aku ajak juga dia itu nabung. Ayolah nabung deh, kan dulu waktu nabungnya nikah nih, untuk biar nikah itu ada biaya lah gitu kan. Aku jujur aja, orang tua tinggal ibu, masa mau nikah pun dibebani ibu, ya nggak enak lah. Jadi singkat cerita, mantan itu kami bikin tuh tabungan emasnya. Aku bikin duluan memang, tapi ku ajak dia karena dia pun mana tahu jadi istri kita kan nanti kan, kita nggak tahu. Jadi ku ajak, ayolah nabung emas gini, nanti bukanya di tabungan Pegadaian Emas, ku bilang. Nah, dibilangnya itu, tapi aku nggak ada duit, aku uang mukanya gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, pakai duitku aja gitu, nanti gajian kamu ganti gitu kan. Jadi nggak tahu nih, dia udah bikin itu tabungannya, tapi nggak tahu entah diisinya atau enggak. Ya nggak mungkin lah kita terus-terusan kita apain, ya kan. Waktu dekat dulu isilah sikit-sikit tapi bilang, tapi kalau sekarang nggak tahu lah entah dia isi atau enggak. Tapi kalau aku rasa dia isi, sama persis kayak aku banyaknya itu, ya kan. Jadi singkat cerita, dari pengalaman ini ke pengalaman ini nabung itu, kalau bisa untuk kawan-kawan yang suka, apalagi cewek ya, suka beli emas, kalau bisa, kalau udah banyak cincinnya kayak ada 6 cincin aku ini. Bukannya sombong, kalung lagi. Tapi itu dulu sebelum tahu ini, sejak udah tahu ini aku nabungnya di sini. Jadi untuk kawan-kawan nabung di sinilah, lebih aman, lebih jelas, dia pencairannya juga gampang. Terus kalau kita butuh uang mendadak, ya harga emas turun, jangan dicairkan, digadaikan aja, lebih murah bunganya, ya kan, daripada kita minjam di koperasi bunganya 15%, ada yang 20%. Bayangkanlah 10 juta, kalau kita minjam 1 juta, 10% aja udah 100.000. Kalau 20% 200.000, ya kan. Kalau di Pegadaian kita gadaikan ini contohnya, paling juga 70.000. Kalau kita minjam 1 juta, itu juga 4 bulan itu. Selama 4 bulan. Lumayan kan? Kalau kita cuma per hari 15 hari, sekitar paling berapa ribu aja itu. Nah, kalau syariah dia per 10 hari dia. Kalau itu bedanya Pegadaian syariah sama Pegadaian biasa. Jadi ceritanya aku tadi itu, karena aku dengar emas lagi naik, aku bongkar lah, ya kan. Ya rencana uangnya, sempat sih ditanya petugas Pegadaiannya, bang dulu nabungnya udah lama ya, katanya. Ya udah kak, aku bilang gitu kan, karena memang udah lama. Hebat ya, banyak ya, katanya. Kenapa nggak dicairin semua, katanya kan.
Ya nggak mungkin lah aku cairin semua. Nanti kalau aku mau nikah, apalagi duit aku ya kan. Jadi aku bilang lah, iya aku cairin sedikit aja. Untuk apa katanya? Ya, kepo juga nih kakak ini. Banyak pertanyaannya. Aku bilang untuk rencana mau lanjutin rumah. Ya kan belum selesai aku bilang. Wih, keren ya, mantap ya katanya kan. Iya memang kalau udah banyak saldonya pasti bilang mantap. Tapi perjuangannya itu nggak tahu. Pulang aku kerja dulu lagi aku kerjanya. Kerja di Batam Pos. Kerja di Batam Pos pagi, jam 3 pagi udah bangun aku. Sampai jam 7 pagi, jam 7 pagi udah selesai kerjaan di. Jadi aku lanjut lagi tuh jam 8 kerja bangunan aku sampai jam 5. Ya jam 5 sore pulang. Pulang aku jam 5, aku masih kerja lagi tuh. Dulu aku ngajar gaji aku. Jadi gimana ya, pengalaman ini nggak tahu lah aku liku-likunya kayak mana. Yang jelas aku apapun itu ku coba dulu. Ya coba aja ngajar ngaji. Ya belajar juga ngaji. Padahal banyak yang bilang kawan lu, ih kelakuannya bejat itu, apanya ngomongnya kotor itu, kata orang. Ya itu kawan-kawan kan, beda versi lah. Kalau aku ketemu di tempat kawan pengajian, ih Jalal keren, pulang kerja ngaji, belajar ngaji gitu. Tapi kalau aku ketemu sama kawan PT, dia ngobrol atau apa ngobrolnya biar nyambung, biar enak kerjanya, aku ikutin aja itu. Bukan karena aku sholat terus ayolah sholat, ayo diajak sholat, ya nggak usah. Paling sekedar ayolah sholat gitu. Kalau dia nggak mau ya udah, mungkin belum kepikiran ya kan. Jadi untuk kawan-kawan yang apa lama di Batam, merantau di Batam atau yang merintis, ingatlah kalau kita sabar semua kita dapatkan. Tapi dengan syarat kita harus sabar, konsisten. Butuh ingat kalau kesuksesan itu ya mana ada yang instan. Pelan-pelan dia kayak naik tangga 1, 2, 3 gitu. Kalaupun kita naik cepat ke tangga paling atas, nanti nyampe di tangga paling atas kita mau kemana? Ya kan? Pasti turun lagi. Jadi mending kita nggak usah cepat-cepat naik. Pelan aja, bertapa aja. Kalaupun jatuh ya nggak terlalu sakit. Ya. Jadi singkat cerita lah nih. Aku cairin ini tadi untuk apa ini rumah ya. Jadi untuk kawan-kawan pokoknya intinya itu aja. Nanti kalau suatu saat apa udah mau nabung fokus atau nikah, mau bikin rumah atau mau beli perumahan atau beli apalah gitu yang dananya nggak bisa dicapai gitu, pelan-pelan aja dulu nabungnya, jangan pikirkan langsung banyak gitu. Jadi tadi aku apa nih ini bukan sombong ya guys, aku ini nunjuk ini nih biar ada bukti. Nanti banyak pula yang bilang alah banyak ngomong aja si Jalal ini, itu aja yang diapainnya katanya kan, sombongnya itu kan. Saya bukan sombong ya, tapi dulu aku susahnya aku dulu nggak terbayangkan. Sampai sekarang pun aku susah, aku kerja siang malam. Contohnya aku kerja di PT, sebelum aku berangkat PT aku ngojek lagi karena sekali 2 kali dapat. Tahu berangkat ke kerja terus pulang kerja PT aku ngojek lagi tuh sampai jam 10 aku. Dulu lagi aku sebelum putus sama mantan itu kan, aku targetnya itu ada target aku itu 200.000 per hari. Kalau jam 1 malam aku masih ngojek itu, iya. Jadi aku di PT itu istirahat istirahat ya tidur aku, habis makan sholat, habis sholat tidur aku. Iya ya, jujur aja kalau aku main game gak ada game aku. Iya, jadi tadi aku cairin dapat berapa ya dapat lumayan lah kayaknya nih. Kita tengok dulu ya guys. Dal duit segini pak. Kerja cuman orang nengok aku, kerja gojek paling berapa lah itu, enak gojek itu. Jujur aja kita mau makan ya udah ngojek aja dulu, sisanya nanti tabung.
baru ngojek dulu, nggak ada kegiatan, kita gabut ya udah ngojek dulu, nanti tabungnya kan. Jadi tadi aku cariin beberapa hasil dari sini, nabung sini dapat dulu 200 300, tabung sini dapat 500, agak banyak tabung sini. Jadi setelah tadi ku cariin banyak nih kalau di scan-nya, karena aku apa kan banyak nih, tapi nggak terlalu nampak. Nah banyak. Berapa lembar ini scan-nya, karena banyak dulu cuma 200 300, nggak terlalu maksain juga kan. Terus kalau nabung itu jangan dipaksa. Kalau contohnya sisa makan atau dana darurat juga harus ada di ATM, jangan pula nanti sikit-sikit butuh di kampung, aduh nggak ada duit kita ya kan, akhirnya jual rugi tuh. Ini memang dimasukkan ke sini harus 10% dari tabungan kita gitu. Jadi kalaupun kita ada KPP dana darurat gitu, kita ambil tabungan kita, ibaratnya dana darurat kita ada, dana ini kan ibaratnya dana apa ini, kayak dana menciptakan sesuatu goals kita, itulah gunanya ini. Ini tadi aku cairin ya segini lah ya. Kalau kita nggak banyak lah, 2 digit ya. Jadi banyak yang bilang sombong nanti kalau diceritain lo. Tapi kalau dulu perjuangannya itu nggak gitu. Nggak nyangka kita berada di sini, nggak nyangka kita punya kayak apa ya, dulu nggak sempat berpikir aku di Batam harus punya rumah lah gitu. Akhirnya sekarang punya rumah, alhamdulillah udah ada rumah, walaupun sederhana, walaupun jelek-jelek ya, nggak biasa aja lah, yang penting kapling, nggak ada beban. Jadi awalnya dulu yang nggak ada motor datang ke sini sama sekali, udah ada motor alhamdulillah. Yang dulu HP-nya cuma HP senter Nokia dari kampung, alhamdulillah udah ada perubahan yang bagus, udah mau 2 ya kan. Ya itulah namanya, kita juga berjuang untuk apa lagi ya kan, ya untuk senang-senang kita. Jadi singkat cerita, nabung di sinilah aku saranin, pelan-pelan aja belajarlah nabung di sini. Di saat turun emas nanti ada itu aplikasinya. Jadi di aplikasi itu kita bisa lihat lagi turun emas, lagi naik emas gitu loh. Kalau lagi turun ada duit rezeki, agak banyakin aja masukin, baru sampai nanti banyak. Nanti kalau udah banyak, aku memang dulu targetnya kalau udah mencapai 900.000 per gram aku bongkar gitu. Tapi tadi aku tengok pas aku buka itu udah 920. Alhamdulillah, jadi lebih di atas target kan. Jadi aku nabung yang sisanya ini, kalau ngambil nanti kalau udah ada calon lah ya kan, udah mau nikah untuk apa baru. Tapi kemungkinan harus dibongkar di atas 1 juta lah, biar gak banyak lagi untungnya. Karena kita nabung itu kalau nggak penting-penting kali kan, ngapain dibongkar ya kan. Jadi untuk kawan-kawan yang suka main game ya, kalau bisa apa pelan-pelan kurang-kurangi lah main game. Aku bukan, saya kayak mana ya, bukan ngatur, bukan apa, tapi sampai kapan kayak gitu main game, main apa gitu, habis-habis waktu. Coba cari sampingan di luar kerja, kalau udah yang udah kerja. Kalau yang belum kerja ya cari kerja. Terus kalau udah kerja cari yang lebih baik lagi, pelan-pelan asah skillnya ya kan. Terus kalau udah ada kerjaan, cari aktivitas lagi, sampingan lagi, biar ada tambahan gitu. Biar kalau mau beli, contohnya mau beli iPhone, beli iPhone mahal 18 juta. Kalau nggak ada duit kita mahal itu, pusing ngumpulin 18 juta untuk beli iPhone ya kan. Pokoknya banyak mikir kita itu. Tapi kalau ada duit ya tiap hari datang, walaupun sedikit, terus gajian ada gaji kita ya kan, kerja enak di Batam ini, bisa cari ini cari tambahan nih gitu. Pokoknya 24 jam kalau kita kuat. Jaga kesehatan juga, aku jaga kesehatan itu yang penting makannya ya, aku
aku makan itu ibaratnya mana ya, kalau malam gak mau aku makan malam, sore aku makan. Hmm. Terus kalau aku paling kalau lapar pun malam makan buah aku, istirahat tidur itu aja aku jaga kesehatan itu. Jadi singkat cerita dulu, pernah aku tuh diapain cewek, ah ngojek mana ada duitnya itu ya kan. Eh, dulu awalnya memang ngojek itu nggak ada duitnya lah, paling dapat berapa gitu. Tapi kalau sekarang mah segininya itu duit itu dari gojek pun dapat gitu. Tapi bukan satu hari, harus dapat hari ini tabung, nah, dapat hari ini tabung celengannya. Nanti kalau bongkar turun emas beli gitu. Pokoknya sesuatu yang hasil yang ku dapatkan itu pasti ke sini. Gitu. Itulah enaknya punya ini. Kalau ada kebutuhan emas lagi apa, jangan jual, gadekan. Tapi kalau udah naik ya jual lah. Mana tahu nanti turun lagi baru beli lagi. Karena tiap tahun itu pasti ada itu naik, pasang surutnya pasti ada itu. Walaupun banyak naiknya. Saat naiknya itulah kita apain? Kita ambil. Jadi untuk kawan-kawannya semangat ya. Kamu juga nanti bisa punya duit segini, bahkan lebih. Kita tengoklah di luar sana, banyak banyak duitnya, banyak lagi yang lebih banyak. Apalagi youtuber itu banyak kali duitnya sampai nggak tahu lagi dia ngabisin duit itu. Kalau aku sih bahas YouTube sedikit lah ya. Banyak yang bilang aku, Jalal banyak kali gayamu bikin channel YouTube katanya. Aku bikin channel YouTube itu bukan semata-mata aku mencari duit atau mencari uang, enggak. Aku cuma kalau di HP kita simpan semua kan, mana sampai kapan lah HP itu bisa nyimpanin semua apa kita, ya kan? Hari ini perjuangan kita, terus besok apa kita, ya lama-lama penuh lah HP itu. Jadi aku bikin channel YouTube itu hanya dulu iseng-iseng. Nah, dulu sama ingat juga, jadi awalnya memang banyak perubahan itu dari mantan lah. Bikin channel YouTube, ngepelok dulu ya kan, sama mantan ngepelok, ngonten, mukbang. Sekarang nggak ada lagi, kacau. Jadi nggak tahu lah, jangan ada yang nanya kemana dia. Ada sebagian tahu, ada sebagian nggak tahu. Jadi yang udah tahu ya mungkin belum sejalan aja, mungkin belum jodoh gitu. Jadi aku banyak ketawa, jadi aku banyak juga susah. Cuman kalau aku susah nggak terlalu aku nampain, paling hanya sekedar di konten TikTok. Nah iya, di situ aja aku keluhkan. Kadang di story WA itu pun nggak semua kawan-kawan bisa lihat storyku, banyak yang privasi. Ini sekarang kita kerja keras itu ya untuk kalau ada hinaan, ada yang sepelein, apalagi kan cowok ini kalau kita kerja gak ada masa depan gitu. Aku pernah dibilang kayak gitu, alah kayak gitu pendek, hitam, jelek katanya, mana ada masa depan katanya. Ya sakit lah ya, aduh sakit kali pun digituin. Tapi mau kayak mana, memang betul juga yang dibilangnya. Dulu juga kerja bangunan hitam, sekarang juga hitam kali ya kan, ngojek. Banyak yang bilang rawat lah katanya. Aku takutnya kalau aku rawat badannya, perawatan atau apalah, tiap apa kan ada duit nih, terus perawatan, nanti aku kerja ngojek lagi malas aku jadinya. Nanti akhirnya kerja bangunan nanti malas aku. Kalau aku udah putih mana mau lagi aku panas. Akhirnya nanti harus kerja inilah, harus kerja bagus lah, harus kerja PT lah gitu. Aku takutnya di situ. Tapi kalau hitam ya udah memang hitam, mau kayak mana lagi. Ya yang penting ya kita tahu lah tanggung jawab kita. Kalau cowok, tanggung jawab cowok itu kan berat bu, besar. Jadi kalau soal penampilan jujur aja nggak terlalu kuperhatikan. Yang penting aku sehat, terus aku bantu keluarga gitu. Kalau mama kangen telepon, kalau usahakanlah. Jadi
nanti lebaran rencana mau pulang nih, kalau dikasih libur nanti lebaran pulang. Nah, supaya ketemu mama ya kan, kalau sebagian mama apa pengen mama belikan, mau kemana pengen mama belikan ya kan. Nah, kita kasih no, mak aku jarang pulang nih, mama mau pengen apa gitu, mau cincin aku satu enggak atau dua enggak gitu kan, atau kalung enggak gitu. Aduh, kadang bikin konten kayak gini kadang banyak juga hujatan lo. Ada yang bilang sombong, banyak yang bilang aduh inilah, ada yang bilang dulu lagi ada yang bilang sama aku pelit kali, sama dirinya aja pun pelit gitu. Aku bukan pelit, aku cuma butuh, kalau aku ikuti keinginanku harus makan KFC, terus nanti gajian makan seafood, gak ada yang ku tabung habis-habis juga. Capeknya aku tiap hari kerja, ya kan, masa nggak ada hasilnya. Jadi aku apa itu, kalau aku kerja itu biarlah aku kerja capek tapi ada hasilnya, ya kan. Ya hasilnya ibaratnya kita sederhana, udah makan kawan makan enak, kita makan sederhana, nggak apa-apa lah. Ya setidaknya tabungan kita 3 kali lipat dari tabungannya, ya kan. Aku gitu aja mikirnya, nggak apa-apa kawanku motor Ninja, aku motornya Bin, nggak apa-apa, tapi Ninjanya bisa aku beli cash. Nah, atau dia beli KLX, nggak apa-apa lah, aku tetap Beat gitu. Kalaupun ada rezeki nanti dikasih Tuhan, aku beli sesuatu itu memang harus sesuai manfaatnya. Contohnya, kalaupun aku nanti beli sesuatu kendaraan, ya minimal aku beli mobil lah, mobil biar bisa aku gokar kan. Jadi aku gokar, nggak ngojek lagi, ibaratnya biar ada perubahan lah kan. Kalau ngojek kan hujan, aku nggak mau ngojek, takut sakit atau takut demam, atau kalau sakit kan nggak ada yang rawat, nggak ada siapa-siapa di Batam. Jadi biar nggak sakit harus dijaga betul ngojek. Kalau hujan nggak ngojek aku. Ini kalaupun nanti ada rezeki beli yang apa, aku beli, usahakan beli mobil, bukan beli motor yang lebih bagus, beli mobil. Nah, jadi gokar nanti mungkin nambah lah penghasilan itu, ya kan, pulang kerja nge-grab dia, ya kan. Jadi kita udahi dulu videonya ya. Jadi untuk kawan, kerja keras boleh, kerja santai juga boleh, tapi setidaknya aku sarankan janganlah beli sesuatu barang yang kamu suka di atas 10% dari tabunganmu, biar gak ada penyesalan. Ya, usahakan dulu tabunganmu banyak, terus kalau kau beli sesuatu ataupun itu beli iPhone 10%-nya, berarti kalau harga iPhone itu 10 juta kau beli, minimal tabunganmu harus ada 100 juta. Biar kalau ada nanti, biar nggak terjadi gini, suatu saat kalau kita memaksakan sesuatu yang kita inginkan, nanti barang yang kita suka itu akan terjual karena kita kebutuhan, atau kita udah nggak kerja, ya kan, butuh apa biaya gitu, akhirnya dijual. Sayang gitu, kita udah naik level, naik 2 3 4 5 6 gitu, akhirnya turun lagi 6 5 4 3 2 gitu. Situ terasa capek kali itu, nyesal kali, sering kita nanti merenung, maunya dulu aku nggak usah beli ini gitu, tapi mau gimana, karena terlalu memaksakan atau karena terlalu pengen, nggak tahu. Jadi kalau untuk kawan-kawan beli sesuatu itu kayak aku gitu, paling banyak itu 10% dari tabunganku yang aku beli itu. Terus kalau aku pakaian juga, kalau kawan yang bilang sih pakaianku itu aja ya, nggak terlalu harus branded, paling juga biasa beli celana yang 100-an, beli baju secondnya aku beli baju ya paling lebaran aja aku beli baju. Nah, jadi itulah dulu, kalau aku dulu memang gila nabung beli emas saja aku, biar banyak duit gitu, biar banyak tabungan, biar kayak mana ya, mungkin beda-beda ya sama kawan. Mungkin kawan itu merantau dia karena gabutnya di kampung, karena nggak ada kegiatan. Aku merantau itu karena susahnya di kampung, mama pun susah, keluarga pun susah. Nah, masa nggak ada perubahan, ya kan.
Jadi sekian dan terima kasih ya kawan, udah mau ajan nih, kita mau ibadah dulu sholat. Jadi jangan pula karena konten sombong-sombong pula nanti dibilang ya kan. Jadi tinggal sholat, janganlah. Aku usaha kerja keras, tapi jangan lupa berdoa biar diberi keselamatan, kesehatan, keberkahan yang pastinya. Jadi sekian dan terima kasih kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.